Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih pile, oke? Jadi pilih kartu kali ini temanya berjudul kabar yang perlu kamu tahu, ya. Kita bakalan lihat kabar yang perlu kamu tahu. Pilihan pertama, ini pilihan kedua, pilihan ketiga. Silakan pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Ini juga energinya banyak orang ya, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok, ada yang terbolak-balik, vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Ini timeless, oke? Dan bagi yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Itu, oke? Jadi kita langsung aja. Kabar yang perlu kamu tahu. Pal 1, 2, 3. Oke, aku simpan dulu ya. Nah, oke, kita mulai ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Nah, ini ya. Kalian yang milih kartu pertama. Kabar yang perlu kamu tahu. Wah. Di sini aku ngerasa kamu perlu tahu bahwasannya tetaplah beriman ya atas apapun yang terjadi di kehidupan kamu. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Kalau kamu yakin, kalau kamu imani, kamu percaya, ya itu bisa aja loh terwujud. Cuma di sini dibilang bisa juga vice versa. Mungkin ada seseorang di sana yang dia yakin banget. Mungkin dia yakin kayaknya ada jalan untuk kita bersama. Ada kayaknya suatu saat nanti kita bisa bersama begitu. Bertemu, berbicara sama kamu. Nah, dia kayak yakin sih. Cie. Ini tuh juga bisa. Kalau kamu mau apa yang kamu inginkan itu terwujud, ya kamu lakukan juga hal-hal yang baik. Jadi tetap berbuat baik gitu loh. Supaya Tuhan dan semesta mengabulkan permintaan kamu. Oke, ini aku udah shuffle biar cepat. Nah, kabar yang perlu kamu tahu lagi. Di sini tuh dibilang nggak usah terlalu banyak berpikir bagaimana besok, lusa, bulan depan, tahun depan, ya. Tapi jangan juga berpikir masa lalu terus, ya. Di sini dikatakan kalau kamu tidak terlalu kuat menjangkau semuanya ya, hidup aja dulu di masa sekarang, ya. Berikan yang terbaik untuk masa sekarang. Kita nggak tahu besok seterusnya gimana, kita kan juga nggak tahu umur kita gitu ya. Jadi lakukan yang terbaik aja dulu untuk saat ini. Dan ini bisa vice versa, bisa juga seseorang di sana lagi bingung ya. Jadi Rodolfo Dora di sana mungkin lagi bingung gitu loh. Mungkin dia ada pilihan lain, apakah aku ke kamu atau fokus yang lain. Bisa juga ini orangnya dia masih belum bisa mengambil keputusan, masih plan-plan. Atau ya dia tuh kayak pengen bilang loh, ya boro-boro ya, aku mikirin ke kamu ke depannya seperti apa. Boro-boro aku mikirin bagaimana berjuang untuk kamu ke depannya. Ya mikirin saat ini aja aku juga stres ya, aku bingung. Aku sekarang juga lagi sulit gitu. Hidup aku tidak baik-baik saja. Ya, susah lah gitu ya. Istilahnya gimana mau berjuang ke kamu. Aku gak bisa berpikir sejauh itu. Atau belum bisa menjangkau itu. Karena untuk saat ini aja, aku pun masih sulit untuk berjuang di dalam hidupku. Gitu ya. Nih, ada permohonan maaf ya. Sesungguhnya seseorang pengen minta maaf sama kamu. Ini perlu kamu tahu ya, cepat atau lambat dia akan minta maaf sama kamu. Jadi ya maafkanlah ya. Atau nih vice versa ya. Terus kamu juga perlu tahu bahwasannya apa ya? Di sini kamu
sedang menuju kehidupan yang lebih baik gitu ya, dengan hati, dengan jiwa yang baru, atau jiwamu bertumbuh ya. Ini beberapa kalian ya, kalau kamu memang sudah spiritual, hatimu murni banget, energimu positif banget. Jadi apa ya, ini bisa juga orang yang terkoneksi sama kamu akan mampu mengikuti vibrasimu gitu. Jadi aku ngerasanya seseorang itu bisa aja akan bersikap lebih baik ke kamu. Ini kan bisa tentang seseorang yang akhirnya membuka mata hatinya, dia melihat sisi terbaik kamu, jadi dia mau melakukan tindakan yang lebih baik untuk memperbaiki hubungan sama kamu gitu. Lalu sadar atau tidak sadar ya, jadi di sini ada sebenarnya yang apa ya, membicarakan kamu gitu kak ya, entah kamu ngeh atau nggak terlalu sadar gitu ya. Tapi aku ngerasa kalau kamu ikuti intuisimu, kamu ngerasa sih ada yang bicarakan kamu di belakang, ada yang ngomongin kamu, ada yang iri loh sama kamu, ada yang dengki. Ini bisa siapa aja ya. Ada yang cemburu, ada yang susah banget lihat kamu senang, ada yang susah melihat kamu berkembang. Tapi ya sudahlah, hempaskan ya, nggak usah ngurusin mereka. Cukup ladeni energi-energi yang positif saja, yang negatif ya nggak usah diladeni gitu, hanya buang-buang waktu. Orang mau ngomong apa ya terserah, yang penting kamu tetap di jalan yang benar, kamu tetap nggak ngerugiin orang gitu ya. Terus kalau kamu mengabaikan orang-orang yang berpikir negatif, kalau kamu abaikan orang-orang yang iri itu, ya kamu akan jauh lebih depan daripada mereka. Jadi kalau kamu abaikan yang membicarakan kamu ini, mereka yang tertinggal jauh di belakang kamu, sedangkan level hidupmu sudah naik gitu. Dan kamu bisa menggapai mimpimu. Kalau bisa segala sesuatu itu direncanakanlah dengan baik ya. Aku ngerasa gitu. Bisa juga ada seseorang yang merencanakan sesuatu untuk melakukan sesuatu ke kamu. Ini orangnya orang stubborn ya, keras kepala. Tapi dia cinta sama kamu, makanya dia mau merencanakan sesuatu. Terus aku ngelihat ini bisa memang seseorang, kan ada yang cemburu karena iri ya, tapi ada juga yang cemburu karena cinta. Ada yang jealous karena sayang sama kamu. Cie, oke. Terus aku ngerasanya ya, ini ada kabar tentang keluarga ya. Mungkin ada kabar dari keluargamu dalam waktu dekat ini ya. Misal ada berita begitu dari keluarga, mungkin keluarga membutuhkan kamu atau vice versa gitu, kamu menginginkan keutuhan keluarga ya. Atau ini ada orang yang sudah berkeluarga ya, ada yang sudah berkeluarga, ya dia tertarik gitu sama kamu, aku rasanya. Atau ini vice versa, bisa juga ini orang yang berpihak gitu loh sama keluarganya gitu. Dan di sini aku ngerasa kabar yang perlu kamu tahu ya, ada yang disembunyikan seseorang ini, ada yang dirahasiakan, ditutup-tutupi seseorang ini, atau ada yang dirahasiakan siapa gitu ya. Itu kamu perlu tahu. Sebenarnya kalau kamu lebih pertajam intuisimu, kamu ngerasa sih ada yang gak beres gitu, ada yang ditutup-tutupi, dirahasiakan. Misal apa gitu, ditutupi keluarga, atau yang sudah punya keluarga ya tidak bisa berbuat apa-apa, harus kembali ke keluarganya gitu, berpihak pada keluarganya. Atau kamu harus seperti itu ya. Dan aku ngerasa di sini kalau secara kerjaan, karir ya, ini bagus aku rasa. Ini beberapa kalian, kamu akan semakin mandiri, semakin menghasilkan uang. Dalam kerjaan, rezeki ini bagus ya. Kamu makin cuan ini. Jadi ya itulah hidup ya. Kadang di bidang percintaan mungkin masih ada naik turunnya, tapi kan di dalam keuangan ini ada peningkatan ya, bersyukurlah.
Terus di sini ada yang memang memendam perasaan begitu dalam ya sama kamu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ada seseorang gitu kak, eh dia pendam perasaannya. Dia kayak apa ya? Khawatir, dia takut, atau nih kamu ya. Kamu nggak mau terlalu berekspektasi, nggak mau terlalu berharap, karena ya takut juga kan kecewa gitu. eh Terus aku ngerasa apa ya di sini kan tentang beriman tadi ya. Kalau kamu mau mengimani sesuatu dan kamu berharap itu bisa terjadi, itu bisa aja terjadi gitu. Asalkan seperti aku bilang tadi ya, kamu tetap di jalan yang benar, lakukan yang terbaik untuk saat ini, karena Tuhan dan semesta akan berbelas kasihan kepada orang-orang yang baik, akan mengabulkan permintaan orang-orang yang baik gitu. Jadi berdoalah untuk kebaikan bersama, mana baiknya aja menurut Tuhan gitu ya. Jadi ya Tuhan akan ngasih yang baik juga sih ke kamu gitu. Terus yang perlu kamu tahu, kamu harus jaga kesehatan ya. eh Ya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kamu harus jaga kesehatanmu. Terus banyak-banyak sabar ya. Banyak-banyak sabar dalam hal apapun. Jangan mudah sedih, jangan mudah baper. Logika dan perasaan itu harus seimbang. Jangan terlalu berlogika supaya nggak keras. Jangan terlalu berperasaan supaya nggak mudah baper sampai kamu mengabaikan kerjaanmu gitu. Padahal banyak yang bisa dikerjakan nih. Aku ngerasa ada kemajuan ya untuk apa yang kamu kerjakan. Itu, dan kalau memang ada yang mencintaimu, dia belum bisa menjanjikan apa-apa ya, atau belum bisa ngasih harapan. Tapi di sini aku ngerasanya entah siapa ini akhirnya akan datang lagi ke kamu, menuju kamu ini ya. Oke, ini aku sudah shuffle, ada tentang emotion ya, emotion. Emosional, bisa emosian, bisa jaga emosimu ya, jangan mudah marah, jangan mudah baper. And then aku ngerasa bisa vice versa, bisa seseorang ini lagi emosional di sana, dia sedang tidak baik-baik saja, dia lagi marah-marah di sana. Entah karena apa ya, ini ada resiko ya. Beberapa kalian perlu tahu, ada yang beresiko ya di dalam hubungan percintaan atau apa gitu ya. Jadi mungkin seseorang belum bisa melakukan sesuatu karena takut mengambil resiko. Nanti resikonya ini itu, bahayanya ini itu, atau ya dia harus mengambil resiko lah baru bisa ke kamu. Ini ada bukan ilusi ya. Beberapa kalian dikasih tahu, bagi kalian yang ngerasa aku terkoneksi nih, tapi ini kayaknya perasaanku aja, kayaknya aku aja yang berhalusinasi atau apa. Tapi di sini kasih tahu beberapa kalian itu bukan ilusi semata ya, itu bukan sekedar halusinasi, tapi memang benar adanya kalian yang terkoneksi. Ini terutama twin flame ya, mirror gitu. Ini benar adanya kalian sama-sama saling memikirkan. Dan ini ada key ya, kunci. Berapa kalian akan menemukan kunci, jalan keluar, titik terang di hidup kamu. Kamu bisa keluar dari situasi rumit ya. Kamu bisa menemukan kunci kehidupan. Kayak ya kalau mau bahagia, mulailah ciptakan kebahagiaan dari dirimu sendiri. Kamulah pemegang kunci hidupmu gitu say. And then ada red flags ya. Perhatikan benang merahnya. Beberapa di sini harus punya kesadaran. Misalnya ada sesuatu yang kita inginkan, kita lakukan, kita harus periksa dulu ini bagus atau enggak ya. Kan Tuhan itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu ya. Yang Maha Kuasa itu pasti ngasih yang kita perlukan, bukan sekedar yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan itu kan biasanya karena ego kita itu. Ini bisa juga tentang seorang takut melakukan sesuatu, takut merasa bersalah, takut merasa berdosa, takut nambah karma gitu. Ini ada accept ya, penerimaan. Beberapa kalian harus mulai menerima keadaan, berdamai dengan kenyataan ya. Kebalik dong ya. Harus menerima kenyataan dan berdamai dengan keadaan. Terkadang kalau kita sudah menerima, ya rasa sakit itu akan hilang gitu loh.
Oke, ini ada fighting. Beberapa di sini mau berjuang ya. Mudah-mudahan ada seseorang yang mau berjuang ke kamu, siapapun ini ya. Dan di sini ada shining, bersinar. Kamu tuh bersinar. Jadi perjuangkan hidup kamu, bikin diri kamu tuh bersinar. Kamu bisa loh ya. Lalu ada penyelamat. Mungkin kamu dalam waktu dekat atau beberapa waktu ke depan akan bertemu sosok yang bisa menyelamatkan hidup kamu, atau vice versa. Sesungguhnya kamu penyelamat bagi hidup seseorang. Jadi ada yang merasa kayak kamu tuh adalah penolong, penyelamat. Sebenarnya kamu sadar atau tidak ya, kamu yang membawa saya menuju perubahan lebih baik. Nah itu ada. Ini ada job. Nah kerjaan kan. Jadi beberapa dibilang ada kabar nih soal kerjaan, dan aku rasa ini bagus ya. Tadi aku ada singgung ya, kerjaanmu, karir yang kamu usahakan, keuanganmu itu akan meningkat ya. Kayak ada gitu hasil dari kerja kerasmu. Oke, so far so good ya, bagus sih. Oke, sekarang nah aku kasih huruf dulu ya di namanya siapa ini. X, Q, R, I, G, T, O, D, M, O, J, H, F, V, P, N, E, ada S. Oke. Ada bulan spesial ya. Ada Juli, Desember, Mei, Juni, ada April, Januari, September, dan Maret. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, PAL 2, pilihan 2. Kalian yang milih ini kartu kedua. Oke, kabar yang perlu kamu tahu. Di sini yang perlu kamu tahu ya, udah saatnya kamu melepas apa yang sudah seharusnya dilepaskan. Letting go. Yang mau move on, silakan move on ya. Kalau masih butuh waktu ya silakan, butuh waktu. Cuma di sini aku ngerasanya meskipun kamu mau melepas, ya seseorang di sana belum tentu bisa lepaskan kamu ya. Jika kamu menjauh, belum tentu seseorang di sana rela. Jadi ya ada sih sebenarnya yang sedih. Ya sedih juga lah kalau kehilangan kamu. Apalagi kalau kamu orangnya baik. Sedih juga kalau kamu menjauh. Nah, gitu say. Oke. Ini aku udah shuffle biar cepat. Bestie. Kabar yang perlu kamu tahu. Nah, ini kalian ada di fase-fase energi twin flame gitu ya. Tapi fasenya mungkin beda-beda. Ada yang tadinya ngejar mulu, menggebu-gebu terus gitu. Kayak kita bucin banget, kita pernah menggebu-gebu banget. Terus dia jual mahal, kita lari, ya ngejar dia gitu. Kayak ya dia menjauh juga. Dia pernah menutup diri, dia pernah mengabaikan kita, dia pernah berlari, menjauh. Ya kita kayak ngebet gitu ya, kayak pengen ngejar. Tapi akhirnya kan kita capek ya. Akhirnya kita pengen menyerah. Akhirnya kita ngerasa ya udah ikhlas, lepaskan gitu. Cuma saat kita ikhlas, kita lepaskan,
Ya itu energi kita berarti kayak berlari gitu kan. Kita kayak apa ya istilahnya, memang mau menjauh lah karena sudah lelah. Cuma orang ini jadi pengen ngejar gitu. Jadi sesungguhnya ini energi tarik menarik gitu ya. Saat kamu berlari ya dia pengen ngejar gitu. Kayak energinya begitu kak. Misal ya kalau lo nyerah ya, lo menjauh gitu atau ya lo nggak mau lagi berjuang buat gue, ya gue bakalan kehilangan gitu. Ya gue bakalan pengen mendekat gitu karena kan gue nggak terima. Ya begitu sih, nggak terima lah kalau kamu move on, intinya gitu ya. Jadi ada yang merasa terabaikan, ya mungkin dia jadi tahu sakitnya bagaimana diabaikan gitu kan, karena orang ini pernah mengabaikan kamu ya, orang ini pernah sia-siakan kamu, nyakitin kamu. Jadi ya sekarang dia tahu sakitnya diabaikan, dicuekin atau apa gitu. Terus kamu perlu tahu, kamu tuh bisa berdiri di kakimu sendiri ya. Kamu tuh bisa memperjuangkan hidupmu sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain, tanpa harus ngemis-ngemis cinta, tanpa harus ngemis-ngemis perhatian. Nggak perlu kayak gitu ya. Kita boleh baik, kita boleh apa ya menyayangi, bucin gitu, tapi jangan berlebihan juga gitu. Akhirnya kan semua ini mengajarkan kamu bahwasanya manusia manapun itu pasti ada aja yang mengecewakan. Secinta apapun kita, sekuat apapun koneksi kita, ada aja sebenarnya yang bisa mengecewakan gitu. Jadi ada kamu mengerti mencintai diri sendiri kan, kamu jadi tahu menghargai dirimu, kamu bisa melakukan ini itu tanpa harus bergantung dengan dia, kamu bisa ciptakan kebahagiaan mulai dari dirimu sendiri gitu. Cuma ya itu sih, aku ngerasanya kalau kamu ikuti intuisimu ya, kamu ikuti kata hatimu, kamu ngerasa kan sebenarnya ya kalau aku cuekin dia kasihan juga sih. Yang perhatikan dia di sana siapa gitu, atau ya orang ini berantakan gitu tanpa kamu ya. Sebenarnya kalau kalian memang sudah berjarak, orang ini kacau balau ya, berantakan, hancur perasaannya, atau jangan-jangan hidupnya juga seperti itu. Dia kayak kehilangan arah, kehilangan tujuan, karena orang ini kan dia pernah bergantung sama kamu. Orang ini tuh sebenarnya orang yang apa ya, menganggap kamu tuh sebagai cahaya yang membawa hal-hal positif, kamu membawa kebaikan, kasih sayang. Jadi kalau orang seperti kamu ya, kalau misalnya nggak ada gitu, ya dia kehilangan cahaya lah, karena kan cahaya itu kamu gitu. Itu sih, cuma apapun itu tetaplah berbuat baik ya. Ya sebenarnya kita bisa-bisa aja tidak kecewa. Ya cuma jangan berharap gitu. Istilahnya ya kan, istilah untuk baik itu, untuk cinta itu ya sebaiknya tulus-tulus aja sih. Kalau kita berharap itu sih yang bikin kita kecewa ya. Makanya kan ada dibilang ya harusnya kalau kita sabar, kita tulus, kita baik ya harusnya nggak ada batasnya. Ya it's okay, tapi jangan berharap. Kadang berharap dan berekspektasi ini yang bisa bikin kecewa gitu. Oke? Dan di sini aku ngerasa yang perlu kamu tahu ya, entah dalam waktu dekat ini ya, beberapa waktu ini ada aja orang yang bisa memicu pertengkaran dengan kamu ya, atau ini orang sekitarmu begitu. Jadi jangan mudah terpancing, jangan mudah terbawa suasana. Misal ada orang yang ngomong gak enak ya, misal ada orang yang ngelakuin sesuatu gak enak gitu, kamu jangan mudah terpancing untuk bertengkar ya. Kayak berdebat, adu argumen, itu hanya buang-buang waktu ya, capek gitu.
mending kamu fokus kerja. Karena aku ngerasa di sini dalam waktu dekat ada aja gitu yang kayak membuat kamu tuh jadi apa ya, jadi barbar, yang membuat kamu tuh jadi kayak berargumen terus ke dia, ke mereka, berdebat gitu, bahkan bertengkar ya. Itu hindari kayak gitu-gitu. Lebih bagus fokus kerja gitu. Karena ini beberapa kalian kamu orang sensitif ya. Jadi orang mau ngomong apa, mau ngelakuin apa sama kamu, kalau bisa kendalikan perasaan kamu. Mungkin ada kabar yang akan kamu dengar, atau ya kamu nggak nyangka ternyata ada seseorang yang licik gitu, ada yang berbuat nggak enak ke kamu. Nah, kalau ada seseorang yang kejam, yang tiba-tiba tegaan ya, supaya nggak mudah sakit hati ya jangan baper gitu, supaya nggak mudah terluka ya hindari orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita tahu kita sensitif ya, kita tuh hindarilah konflik ya, hindari perdebatan, hindari orang-orang toksik gitu. Jadi intuisimu sebenarnya makin tajam ya. Dengar aja kata hatimu, kamu pasti mengerti. Lalu di sini ada yang mau bergerak ke kamu. Siapa ini mau datang ya? Apakah ini Ciripa? Apakah Dora ya mau datang ke kamu? Jadi apa ya? Aku ngerasa kayak ini kan twin flame parah ya, banget ini twin flame-nya. Aku ngerasanya ada yin and yang gitu. Jadi kita nggak banyak bicara juga, nggak banyak komunikasi. Dia bisa ngerasain energimu gitu ya. Dia di sana bisa ngerasain energimu. Dia di sana tahu nih kayak, aduh, sepertinya kamu kayak udah mau meninggalkan koneksi ini ya. Kamu kayaknya udah nyerah ya sama saya. Kayaknya kamu mau melepas saya. Kayaknya kamu mau ikhlaskan saya ya, gitu. Jadi seseorang di sana ngerasain tuh energimu. Ya dia panik gitu, panik banget. Nggak tahu kenapa saya kok tiba-tiba jadi takut kehilangan kamu ya. Saya kok tiba-tiba jadi pengen datang ke kamu. Nah, begitu. Tapi kamu kayak, aduh, udah males dengan semua drama ya. Ini kalau beneran ada orang yang datang memperbaiki hubungan sama kamu kayak B aja gitu, biasa saja. Bahkan ini berapa kalian menolak ya. Apalagi kalau orang yang sudah berlalu itu datang, kamu tahu betapa toksiknya dia ya, kamu ngerasa nggak welcome lagi gitu, kamu nggak peduli lagi sih. Oke? Nah ini sensitif ya. Kamu memang orangnya peka, perasa, tapi itu dalam artian positif ya. Kalau dalam artian negatif ya, jangan mudah sakit hati, jangan mudah kecewa, jangan dikit-dikit terluka hatimu yang gemoy itu ya. Oke? Bisa vice versa. Seseorang di sana yang lagi sensitif sama kamu, ada yang lagi sensi sama kamu, jadi ya ngajak ribut mulu sama kamu ya. Itu nanti ada, aku rasanya. Ada imajinasi, afirmasi, manifestasi. Imajinasimu, jadikanlah itu sebagai afirmasi, harapan positif. Ya, jadikan juga manifestasi. Yakini itu bahwasanya itu akan terwujud. Maka terwujudlah ya. Asal kamu optimis, berdoa, dan kerja keras ya. Ini ada rilis, nah muncul lagi. Apa yang sudah seharusnya dilepaskan, lepaskan. Kalau pengen mengungkapkan sesuatu, ungkapkan gitu. Atau vice versa, seseorang ini akan mengungkapkan sesuatu ke kamu, akan jujur sama kamu, kayak ada yang harus dia ungkapkan, lepaskan gitu ya, apapun lah itu. Nah ini mungkin yang dirilis itu kebenaran ya, kebenaran itu harus diungkapkan tentang apa yang dirasakan, atau vice versa, atau apapun ya, kayak ada kebenaran yang mau terungkap gitu. Lalu ada dark finance issue ya, financial issue. Ini aku rasanya kamu perlu tahu seseorang yang ada di kehidupan gelap ya, dia kehilangan cahaya, dia kehilangan kamu sebenarnya. Jadi di fase-fase kamu tuh melangkah ke depan, pengen tutup buku, say goodbye dengan dia
dan semuanya ya, atau apa gitu, kamu mau melangkah ke masa depan, ya sebenarnya dia jadi kehilangan cahaya, hidupnya jadi gelap lagi, hidupnya kayak berantakan, gak jelas, gak bahagia gitu. Beberapa dari mereka ini ada masalah sama yang lain, ada masalah keuangan gitu, kerjaan ya. Jadi ini memang seseorang di sana ada masalah keuangan gitu. Ini bisa vice versa ya. Kamu harus bisa kendalikan keuanganmu. Jangan terlalu boros ya. Atau pintar-pintar mengelola uang untuk masa depan. Nah, ini ada unexpected ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai harapanmu, ya jangan mudah kecewa gitu. Jadi kalau tidak mau berlebihan kecewa, ya jangan berlebihan berharap. Nah, kembali lagi kayak aku bilang tadi ya. Tuh, atau apa ya? Seseorang di sini yang dealing sama kamu, ekspektasinya tinggi, maunya gini, maunya gitu. Jadi kalau dia ngerasa nggak sesuai harapannya, ya dia lama banget nih bergerak ke kamu. Kalau belum yakin ya gitu. Padahal di sini ada regret ya, ada penyesalan, ada kesedihan sebenarnya di dalam hati orang ini ya. Kayak ada yang merasa bersalah, menyesal, udah nyakitin kamu, udah sia-siakan kamu. Dan di sini ada deal ya. Aku ngerasa seperti ada kesepakatan yang akan kalian buat, atau apa gitu ya. Dalam waktu dekat ini akan ada kesepakatan, perjanjian, mungkin ada yang mau menepati janji, atau ya ada yang mau janjian ketemu yuk, ya gitu. Cie, ada yang mau ngajak ketemu atau apa ya, menjanjikan sesuatu. Nah, ini tadi imagination ya. Beberapa kalian ya, di sini mungkin dibilang kalau kamu memang orang yang suka berimajinasi ya, kalau memang seperti itu beberapa kalian, ya imajinasi ini buatlah ke arah positif, jangan ke arah negatif. Kalau imajinasi ke arah negatif ya jatuhnya halu. Kebanyakan berimajinasi jadinya kebanyakan berhalusinasi. Itu kalau ke arah negatif. Kalau ke arah positif ya jadikan imajinasimu itu sebagai apa ya, semacam menarik energi-energi yang positif, kayak kamu mendapatkan ide-ide itu kayak apa ya, ya gagasan-gagasan, atau kamu bisa jadi membuat karya gitu ya. Aku rasa kayak gitu. Atau apa ya, kamu mungkin mau memanifest sesuatu, bisa sih dimulai dari imajinasi ya. Kamu bayangin dulu mimpi-mimpimu, aku pengen terjadi sesuatu ini, ya udah kamu manifest itu. Atau kamu lakukan law ya, law of attraction, hukum tarik menarik. Nah, itu kan ada tata caranya ya di internet. Gimana sih cara menarik energi positif, menarik jodoh, menarik energi rezeki, atau ya menarik dia kembali. Ya, tapi itu dilakukan harus dengan hati yang bersih ya, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Oke, ini ada Dark Night of the Soul. Nah, ini aku ngerasanya memang ada seseorang yang jiwanya itu gelap ya, gelap gulita. Jadi dia di sana tidak baik-baik saja. Aku ngerasain ini ada aroma kangen ya. Kerinduan gitu sama kamu. Jadi dia rindu. Hidupnya gelap tanpa cahaya dari kamu, atau ini vice versa. Kalau kamu ngerasa perlu mencari cahaya, ya carilah cahaya itu. Mulai dari mencari Tuhan ya, lebih dekatlah ke alam semesta. Terus ciptakan cahaya itu dimulai dari dirimu sendiri, dan jadilah cahaya. Kamu bisa menerangi semua orang. Oke? Nah, sekarang aku kasih huruf ya. Dia nama siapa ini? W, ada R, Q, I, ada C, B, ada X, Z, ada L, U, M,
G. Ini ada N, Y, A, ada K, J, ada E. Oke. Oh, bulan spesial. Ini ada April, Juni, Agustus, Januari, ada Februari, November, September, dan Juli. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, file 3 ya. Pilihan 3, kalian yang milih kartu ketiga. Nah, kabar yang perlu kamu tahu. Di sini aku ngelihat kayak ada yang mulai sadar ya untuk menghargai kamu. Kayak ada yang mulai sadar untuk mengapresiasi kamu. Tapi kalau kamu pengen dihargai, kalau kamu pengen diapresiasi, ya hargai dulu dirimu sendiri ya, supaya kamu dihargai orang. Jadi semua dimulai dari diri sendiri. Hargai dirimu, sayangi dirimu, maka mereka akan menghargai kamu. Oke, ini aku udah shuffle biar cepat ya. Kabar yang perlu kamu tahu. Nih, ada seseorang yang mau membuka topeng. Cilek, bah. Ya, ada yang mau terbuka sama kamu, ya. Jadi orang yang bertopeng ini, yang fake ini ya, yang bersikap palsu atau tidak jadi apa adanya, aku rasa dalam waktu dekat ini, beberapa waktu ini, orang ini mau membuka diri ke kamu, mau terbuka, mau ngomong jujur, mau bicara baik-baik sama kamu. Itu. Terus di sini kabar yang perlu kamu tahu juga, orang ini tuh udah memikirkan hal tersebut begitu lama. Kayak istilahnya, aku sebenarnya ngerasain sesuatu sama kamu, atau banyak yang aku pendam. Ya aku pikirkan ini begitu lama, sampai aku udah benar-benar yakin, baru aku bicara apa adanya sama kamu, bersikap apa adanya sama kamu. Gitu kak. Dan aku ngerasa ini bisa vice versa. Kamu pun perlu menjadi apa adanya ya. Jadilah dirimu sendiri. Dirimu itu unik loh ya. Meskipun ada yang lebih dari kita, tapi kita tuh unik. Gak ada yang seperti kita, gak ada yang seperti kamu. Kamu tuh harus yakin kamu tuh unik. Jadi dia belum tentu bisa dapatkan orang kayak kamu, atau memang gak bisa sama sekali dia temukan kayak kamu. Apalagi kalau kamu orang yang baik ya, orang yang positif banget, ya kamu sulitlah tergantikan. Sampai dia lemes loh. Dia lemes banget kalau misalnya kalian berkonflik. Kalau kalian gak dekat ya, dia lemes nih. Sampai ada yang sakit, pernah jatuh sakit gitu. Dia gak semangat jalani hidupnya kalau kalian gak bicara. Tapi ini bisa juga vice versa ya. Kalau kamu mengalami hal tersebut ya kamu harus bangkit lah. Hargai dirimu. Bikin diri kamu berkualitas supaya kamu tuh dihargai, diperjuangkan gitu. Tapi segala sesuatu jangan terlalu berlebihan juga ya. Karena ini beberapa kalian butuh istirahat. Kamu butuh istirahat, butuh healing, butuh menenangkan dirimu. Kalau kamu ngerasa pengen menarik diri, menutup diri ya silakan. Mau off dulu di sosmed ya silakan ya. Pengennya nggak terlalu main sosmed ya silakan, itu semua hak kamu ya. Mungkin kamu lebih senang saat ini bertapa dulu ya. Kamu mungkin lebih senang saat ini ya menyendiri dulu, cari pencerahan, atau ya lebih connect dengan alam semesta. Tapi di sini kamu perlu tahu, ini ada loh peluang, ada potensi tentang kehidupan kamu. Misal kayak percintaan ya, kayak ada peluang gitu.
Mungkin ada peluang kamu dan dia bertemu, ada peluang kamu dan dia berbicara, atau ada peluang kalian bisa bersatu, berjodoh gitu. Tuh berapa kalian? Tapi sebelum melewati itu ya, sebelum menerima itu, ini kayak ada pembayaran karma dulu ya. Istilahnya apa ya? Kita tuh mungkin dipisahkan dulu, diberi jarak, supaya kita introspeksi diri, supaya evaluasi diri. Kalau kita sudah menjadi pribadi lebih baik ya, mudah-mudahan kita dipertemukan. Atau ya setelah orang ini membayar karma, setelah membayar karma masing-masing ya, nanti kalau karma ini sudah tuntas, kita bisa connect lagi, bertemu lagi gitu. Terus sih, kan ini beberapa kalian punya koneksi yang apa ya, ada kesakitan, kekecewaan itu karena ada karma yang harus dibayar. Mungkin karma ini diwariskan keluarga kita, leluhur, karma masa lalu. Tapi setelahnya kan ada hadiah gitu. Beberapa hadiahnya ya, ada peluang bisa bersama, bersatu. Gitu Kak. Ya. Cuma siapapun ini ya, kalau memang dia pernah menyakiti kamu, ya dia menabur buruk, dia menuai buruk gitu. Kalau kamu menuai baik ini karena menanam baik kan, gitu sih. Dan aku lihat di sini ada energi kangen ya. Ada yang rindu juga dengan kehadiran kamu. Ada yang ngerasa kamu jangan lama-lama lah bertapa ya. Ini terkhusus kalian yang menarik diri terus ya, mengisolasi diri. Mungkin kamu memang nyaman menyendiri beberapa waktu ini. Cuma ada yang kayak ngerasa jangan kelamaan lah kalau kamu menutup diri. Kan kami-kami ini rindu, kangen gitu ya, terutama dia. Tuh, lalu ini memang ada yang susah banget move on dari kamu. Ada yang susah banget lupa sama kamu. Jadi nggak maulah melihat kamu menutup diri. Ini memang karma juga ya. Kalau dia pernah membatasi diri, kan kamu jadi membatasi diri. Dia pernah cuek ya, kamu jadi cuek gitu. Makanya di situ ada yang meminta maaf ya. Aku rasa ada yang meminta maaf sama kamu karena merasa bersalah. Jadi sebenarnya dia nggak mau gini-gini aja ya. Karena kamu adalah kebahagiaan dia. Dia ngerasanya gitu. Cuma ini mungkin orangnya ada yang adik-adik ya, kekanak-kanakan. Jadi dia tuh kayak sadar dia belum bisa bersikap dewasa. Dia belum bisa menunjukkan kedewasaan sama kamu. Jadi dia tahu betul kenapa kalian gini-gini aja ya. Karena dia masih bersikap kekanak-kanakan, masih egois, manipulatif, masih bertopeng. Ya itu kan semua harus diperbaiki gitu. Kalau mau hubungan ini membaik ya, dia sadari itu kok. Jadi dia harus berubah menjadi lebih baik, baru dia bisa bahagia sama kamu. Dan ini ada apa ya yang perlu kamu tahu, atau kamu sudah ngerasa begitu? Ada yang memang manipulatif ya di belakang kamu. Ini nggak hanya tentang dia, tapi bisa aja orang lain, entah siapa ya, teman, keluarga, saudara. Itu sebenarnya ada yang diam-diam bersikap manipulasi. Ada yang bersikap manipulasi gitu, beda di depan, beda di belakang, bertopeng. Atau ada yang manfaatkan kamu ya. Gitu. Jadi, kamu harus mengikuti intuisimu, batasi dirimu dari orang-orang yang cuma manfaatin. Atau ya, ini memang bagus sih kalau tujuannya positif ya, kamu membatasi diri. Kalau tujuanmu positif ya, bertapa gitu, memang mau membatasi orang toksik ya silakan. Jadi nggak mudah bagi orang-orang toksik untuk masuk ke hidup kamu ya. Aku rasa di sini hanya yang positif yang bisa masuk ke hidup kamu. Kalau yang negatif ya, itu akan dijauhkan dari kamu. Memang kamu batasi gitu diri kamu. Oke? Dan di sini jadi ada gitu orang yang merenungkan sesuatu tentang kamu. Jadi ada yang merenungkan kesalahannya. Ada introspeksi diri di sini. Jadi ngerasa ya kehilangan kamu lah kalau kamu batasi dirimu begitu ya. Ini
sini aku udah shuffle, ada suportif ya. Yang perlu kamu tahu juga, di sini ada seseorang yang ingin bersikap suportif sama kamu. Suportif itu kayak apa ya? Ya pengennya sih kerjasama di dalam hubungan, atau dia pengen kamu mengerti maksud dia gitu. Kamu maklum, kamu memahami, kayak misalnya ya, aku tuh kan begini karena ini, aku begitu karena itu, atau apa ya, aku belum bisa ke kamu, belum bisa berjuang karena ya hidupku begini, hidupku begitu, atau ya aku mencintaimu sekaligus membutuhkan kamu. Jadi ya aku mohon kerjasamanya. Kalau aku misalnya membutuhkan kamu, ya aku pengen kamu selalu ada gitu. Tapi kalau aku menjauh, ya kamu harus paham lah kenapa. Mungkin ada yang lain gitu ya, fokus yang lain. Ya terlihat aneh lah pokoknya. Jadi ini kan memang ada toksiknya orang yang seperti itu. Jadi dia datang pergi nih, kayak orang yang apa ya, saat kamu ada dia bersikap seenaknya, dia sia-siakan kamu. Tapi saat kamu nggak ada, dia kecarian gitu. Jadi dia tuh kayak pengen kamunya menyesuaikan diri dengan dia, kamunya selalu ada buat dia, apalagi saat dia butuh. Karena dia orangnya memang orang yang membutuhkan gitu. Tapi dia juga pengen kamu nggak banyak nuntut ketika dia menjauh. Ya mungkin ada yang lain kah atau apa. Atau apa ya, dia ngerasa aku nggak mau kamu berjuang sendirian, atau aku nggak mau ngasih harapan ya. Ya begitulah, mungkin ada bersegi-segi ya. Jadi ya mungkin aja jadinya ada yang cemburu sama kamu, atau vice versa, kamu jadi cemburu sama dia. Kalau ada yang lain ya gitu. Ini bisa juga ada seseorang yang membanding-bandingkan hidupnya sama kamu. Jadi kalau dia bandingkan hidupnya dengan kamu tuh sebenarnya udah jauh lebih baik daripada dia. Kamu udah spiritual, hidup kamu udah lebih positif, sedangkan dia nggak seperti kamu, belum seperti kamu ya. Atau ini bisa untuk kamu juga, kamu jangan banding-bandingkan dirimu sama orang lain. Kita tuh bersinar pada waktunya kok ya. Jadi ya berbanyak bersyukur, boleh melihat ke atas untuk termotivasi, tapi bukan untuk iri, cemburu. Sekali-sekali lihatlah ke bawah, banyak loh yang lebih menderita daripada kita, banyak orang yang di bawah kita gitu. Ya ini aku juga ngerasa kalau ada orang yang menginkubasi dirinya ya, dia menutup dirinya, orang ini kalau masih membatasi diri, itu karena memang belum bisa berjuang ke kamu. Bahkan di sini ada yang merasa insecure ya, merasa minder gitu. Ada yang merasa malu, takut menghadapi kamu, entah karena punya kesalahan, atau dia belum percaya diri, atau dia ngerasa dia bukan yang terbaik gitu. Jadi dia insecure sama kamu. Ini bisa vice versa. Jadi kamu pun jangan insecure, jangan minder gitu ya. Kamu tuh berharga kok, terutama berharga di mata Tuhan ya. Terus di sini ada stalker sejati. Ada yang sedang mata-matai kamu ya, begitu sering. Ada yang memantau kamu begitu sering ya. Ada yang sering stalking kamu. Mungkin kamu udah ngerasa ada yang mencari tahu kamu. Ini ada terikat rantai ya. Beberapa kalian ini koneksi spiritual, ada rantai karma. Jadi kalau rantai karma ini belum putus ya, masih berputar-putar begitu aja. Jadi kalau mau memutus rantai karma, kalau mau memutus siklus begitu-begitu aja ya, putusnya itu apa ya, putusin rantainya itu harus tegas, harus konsisten gitu ya. Janganlah lagi mulai baper, jangan lagi mudah kasihan, jangan lagi mudah terbawa perasaan, jangan lagi mudah terlena. Jadi kalau kamu mikirin dia atau tiba-tiba kepikiran secara gak sengaja, ya kamu jangan terbuai karena kepikiran dia. Ya kalau kepikiran dia, habis itu alihkanlah dengan mikirin yang lain gitu. Oke. Nah di sini kan ada yang merasa
ada yang merasa bersalah tadi kan, mau minta maaf. Itu karena sudah sia-siakan kamu, udah sia-siakan pertemuan kalian, padahal dia ngerasa kamu tuh takdir dia sesungguhnya. Ya, istilahnya kayak Tuhan itu udah ngasih takdir, aku kenal kamu, tapi ya aku sia-siakan. Jadi ya begitulah. Ini ada risk ya. Resiko. Ini kayak file berapa tadi ada ya, tentang resiko. Seseorang rasanya harus mengambil resiko baru bisa berjuang ke kamu. Atau vice versa kan. Hubungan ini berbahaya, beresiko. Mungkin kena mental, kena egonya. Atau ada sesuatu ya yang membuat kita sulit bersama. Hubungan ini rumit gitu. Sangat beresiko. Ada legal ya, peresmian. Jadi ya kabar yang perlu kamu tahu. Mungkin ada yang mau beri kabar ini orang yang sudah resmi ya, sudah legal dengan yang lain gitu, atau vice versa. Tapi bisa juga tentang akan datang seseorang yang mau meresmikan hubungan sama kamu, mau berkomitmen sama kamu gitu. Oke, lalu di sini ada long time ya, sudah lama. Aku ngerasa ada kabar ya yang perlu kamu tahu tentang yang sudah lama gitu. Istilahnya apa ya, kayak misalnya koneksi ini terjadinya sudah lama ya, kamu terkoneksi sama siapa yang sudah lama ini, mungkin itu akan ngasih kabar ke kamu. Orang yang sudah long time no see ya, sudah lama tak terlihat batang hidungnya, ternyata mau ngasih kabar, ternyata ya ada begitu yang menghampiri kamu. Mungkin aku rasa banyak ini yang mencari kamu ya, karena kamu bertapa gitu, kamu diam, pasif. Ini berapa kalian nggak membuka diri, jadi ya banyak yang kehilangan kamu, terutama yang sayang sama kamu, yang akhirnya sadar sakit banget kehilangan kamu, ya itu akan mencari kamu gitu. Oke. Aku kasih huruf dulu ya. Huruf di nama siapa nih? Huruf S, P, G, ada F, R, Q, ada B, T, W, V, D, H, N, O, ada K, ada A, I, ada M. Oke. Bulan spesial. Ini ada Desember, ada Mei, September, ada Oktober, Januari, April, ada Juli, dan Februari. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.